Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selviana Omisiki. Saya dari jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan dan struktur karbohidrat. Karbohidrat adalah penyediaan energi bahan bakar yang paling utama dan menyediakan setengah atau lebih asupan kalori bagi tubuh. Karbohidrat terbagi atas 5 kelompok. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi, misalnya gluktosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida dapat dihidrolisis atau diuraikan menjadi 2 molekul monosakarida, misalnya sukrosa atau gula tebu, laktosa atau gula susu, dan maltosa atau gula pati. Ketiga, oligosakarida dapat dihidrolisis menjadi 3-8 satuan monosakarida. Keempat, polisakarida, karbohidrat yang bila dihidrolisis akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida, misalnya pati atau amilium, sulosa, dan glikogen. Kelima adalah glikogen protein, adalah gugus karbohidrat dari glikogen protein eksklusif yang terdapat pada permukaan luar membran plasma. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kimia dari golongan-golongan karbohidrat tersebut. Yang pertama, monosakarida. Suatu monosakarida tidak dapat dibedakan berdasarkan gugus fungsinya, tetapi juga dapat dibedakan dari jumlah atom karbonnya. Berdasarkan gugus fungsi, monosakarida yang mengandung gugus aldehyid atau disebut aldosa, sedangkan monosakarida yang mengandung gugus keton disebut ketosa. Berdasarkan jumlah atom karbon, monosakarida digolongkan ke dalam tri, tetra, penta, dan heksana. Contohnya adalah triosa, suatu monosakarida dengan 3 atom karbon. Semua monosakarida lain dianggap sebagai turunan dan triosa, khususnya degliraldehidah. Yang kedua, disakarida. Sama seperti monosakarida, disakarida membentuk larutan dalam air. 3 senyawa disakarida paling umum adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ada 2 jenis disakarida. Yang pertama, disakarida reduktor. Yang kedua, disakarida non-reduktor. Disakarida terbentuk ketika 2 monosakarida bergabung dalam 1 molekul air dilepas, suatu proses yang dikenal sebagai reaksi dehidrasi. Misalnya gula susu, laktosa terbentuk dari glukosa dan galaktosa, sedangkan gula tebu dan gula bit, sukrosa terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Maltosa, suatu disakarida terkenal yang lain, terbentuk dari 2 molekul glukosa. 2 monosakarida itu terikat melalui suatu reaksi dehidrasi, juga disebut dengan reaksi kondasis atau sintesis dehidrasi, yang menghasilkan terlepasnya suatu molekul air dan pembentukan ikatan glikosidik. Yang ketiga, oligosakarida. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisis polisakarida, dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Sering terjadi salah satu kaprah dalam mengenal definisi gula, karena umumnya gula bagi masyarakat adalah gula pasir, padahal gula pasir adalah suatu disakarida. Molekul disakarida yang tersusun oleh 2 molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan glikosida terjadi dari kondensasi gugus hidroksi 2 molekul monosakarida, yaitu berasal dari gugus hidroksis dari atom karbon yang pertama dengan salah satu gugus hidroksil pada atom karbon nomor 2, 4, atau 6 yang berasal dari monosakarida yang kedua. Yang keempat, polisakarida. Polisakarida dengan satuan monosakaridanya gula pentosa C5H10O5, maka polisakarida tersebut dikelompokkan sebagai pentosa C5H8O4X. Adapun jika satuan monosakaridanya adalah gula heksosa C6H12O6, maka polisakarida tersebut dikelompokkan sebagai heksosan C6H10O5X. Beberapa polisakarida mempunyai nama trivial yang berakhiran dengan in, misalnya krintin, desikrin, dan pektrin. Berikut ini beberapa polisakarida yang penting. Yang pertama, amilium pati. Yang kedua, seluso. Yang ketiga, hemisoluso.
Yang keempat, pektin. Yang kelima, glikogen. Yang kelima, glikoprotein. Glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Struktur ini memainkan beberapa peran penting seperti pembentukan darah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.